Gak usah sama madam aja, jangan dulu. Madam aja. Pangeran kau jangan kayak gitu. Aku turun aja kayak gini, males banget sih. Tuh kan, ngambek deh, aduh. Terlalu jadi Enggak. berdua. Ini saya jujur ya, saya ilmunya fakir ilmu ya. Dari tadi yang disampaikan Madam itu masuk akal. Cuma Iya, jawaban ayat. dari King Richard itu tidak Dia nyambung menyebut dengan ayat. saya gitu. Gitu Satu aja bagaimana coba, Pak atau Richard? dua lah, nggak usah terlalu banyak. Ya, Diam oke, dulu. oke, Oke, ya. Bunda, diulang lagi Saya pertanyaan selaku Bunda. moderator di sini, ya. Diulang. Tolong mohon Nggak usah izin, terlalu Coba, teman-teman. Bunda, diulang lagi Silakan Bunda. diulang lagi Jangan, sama dengan- Bunda apa Kalian yang gampang dipaparkan. difilm sama Oten. Sekarang saya tanya sama kalian. Saya menunjukkan 3 ayat yang menyatakan Yesus itu utusan. Dan 2 ayat dari mantap, ajaran Bunda. Paulus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Apakah menurut kalian itu banyak? Pertanyaan kita tadi enggak. apa? Tadi aku nggak 3 pakai Richard, ayat, Bang. diam dulu. 3 ayat itu menunjukkan kekuatan perkataan Yesus di dalam Bible Anda bahwa dia itu utusan. Nah, saya tunjukkan kenapa saya bilang kamu pengikut Paulus, karena kalian bilang Yesus itu Tuhan. Dan yang menyatakan Tuhan itu adalah Paulus. Dari situ saya bilang kalian pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena kalau kamu pengikut Yesus, kamu pasti mendengarkan ucapan Yesus, bukan ucapan Paulus. Karena Yesus berkata dia utusan di 3 kitab yang saya jelaskan kepada kalian, itu sangat clear apa yang dia katakan dan sampaikan. Dan 2 ayat yang Paulus katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. 2 ayat. Masa bingung begitu aja? Gimana mau kuliah kayak gitu aja bingung? Pernyataan Bapak ini tadi, oh Yesus itu adalah Tuhan, begini-begini, itu narasi kamu. Saya minta data Pak, karena saya ini belajar. Saya ngopi, paste, segala macam ini saya belajar di kitab Anda. Bukan narasi kamu yang saya perlukan. Mau narasi kamu itu urusan. Sekarang kita by data. Kalau di dalam kitab Anda saya tunjukkan 3 poin Yesus berkata dia utusan dan 2 poin bahwa Paulus bilang dia Tuhan. Kamu bantah dengan data, bukan opini kamu. Repot banget sih. Ya kan saya menangkap tadi, Bunda bilang Kristen itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Saya akan mencoba membahas itu dulu. Kenapa kamu sudah mulai tegang-tegang begitu? Bukan Bapak tidak kejang-kejang, usah, Pak. saya mau tegang, mau lembek, nggak peduli Pak. Yang penting adalah narasi Gini Bang King, kenapa Madam mengatakan abang pengikut Paulus? Karena abang lebih percaya dengan perkataan Paulus dibandingkan dengan perkataan Yesus sendiri gitu loh. Maka Madam minta data, sabar Bang King. Maka Madam minta data kepada Bang King, di mana Yesus berkata dia Tuhan, sembahlah dia, gitu loh. Ada ayatnya Bang. Ya, dia adalah Tuhan, sembahlah dia. Itu pertanyaan. Ada ayatnya. Ya, silakan ditanggapi. Untuk yang nggak bernarasi, mohon izin teman-teman muslim mute ya, supaya edukasinya dapat ya yang di bawah. Terima kasih. Saya jelaskan dulu ya mengenai Paulus supaya kalian tahu, karena sentralnya kita di Kristen itu Rasul Paulus. Nanti panjang Bang King, nanti kami tanya. Nanti kami tanya lagi di mana Yesus berkata ketemu sama Paulus. Sebentar Pangeran. Saya tidak paham sama saudara Kristen ini gini. Saya jelaskan Paulus, Pak. Kamu tidak perlu jelaskan Paulus. Wong kita udah ubek-ubek kitabmu. Kita cuma minta narasi kamu membantah 3 kalimat perkataan Yesus itu. Sekarang gini, Yesus bilang dia utusan. Saya udah kasih tahu surat-suratnya apa aja di dalam kitab kamu loh, bukan dari Quran, dari kitab kamu. Yang kedua, Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan. Dari sini pernyataan Yesus dia utusan, pernyataan Paulus dia Tuhan. Kamu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kan orang udah tahu. Pasti kamu pengikut Paulus karena hanya Paulus yang mengatakan dirinya Tuhan. Sementara Yesus mengatakan dia itu Itu utusan. substansi pertanyaannya, King. Iya, itu clear banget. Cermati ya, Yesus cermati itu, adalah cermati. utusan. Jangan kamu bilang lagi saya mau jelaskan Paulus. You don't have to explain. I know. I read everything. Oh my God. Udah. Ini King Richard, kalau narasumber muslim meminta data, sajikan data. Kalau narasi muslim meminta penjelasan, Jawabannya di gini, situ Bang abang King. baru jelaskan ya.
Bang King, jawaban cerdas itu, Madam, kau salah. Ada loh, Yesus berkata kalau dia tuh Tuhan, di ayat ini, di ayat ini. Nah gitu, itu namanya diskusi Bang. Abang bantah, oh kamu salah Madam. Karena di ayat ini Yesus berkata dia Tuhan, dia pencipta semua segala macam dunia ini. Gitu loh, dia yang begini begana, pakai data gitu loh Bang King. Ya, Silakan, saya Bang King. mungkin bernarasi kalau bukan semua dari data semua. Sumber kita itu Alkitab. Nah, Ya, mana ya. jawabannya ya? Mana Yesus itu jawaban? adalah utusan. Saya tidak menyangkal itu betul. Yesus adalah Terus? utusan, jelas ya. Iya. Nah, kenapa Yesus, dituhankan? tapi penjelasannya seperti beda dengan kalian hanya membaca secara literasi. Hanya Oke. menafsirkan sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Oke. Tapi secara keimanan Kristen, Yesus adalah utusan, ya, karena memang dia adalah utusan menyampaikan firman Tuhan, karena dia itu adalah firman, kalam Allah, perkataan Allah, ya. Jelas dia adalah utusan. Narasi lagi, data, Bapak. Jelas dia mengatakan dia adalah utusan. Coba buka di situ. Kamu kan tadi kasih data, Yesus adalah utusan. Saya menyemani, saya betul itu yang perkataan kamu. Yesus adalah Ada iman, Pak. Imanmu itu berdasarkan pernyataan Paulus, bukan pernyataan Yesus. Udah, kamu diam dulu ya. Saya bacain, jangan tegang-tegang ya, Pak ya. Kedua, pernyataan Yesus. Sebentar, Pak. Bapak nanti mau khotbah satu. Satu ayat dulu lah, jangan kemana-mana, jangan Ada, kamu nggak kasih jawaban, cuman narasi-narasi kamu. Kami ini iman, kok iman? Kita nggak bicara iman, Pak. Kita bicara data dalam Bible. buka ayatnya, ya silakan. Kita buka bersama. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, justru meneruskan hukum Taurat. Di mana? Di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Matius 5:18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 15:19 sampai Matius 20. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, ini ajaran Yesus. Kalau ajaran Paulus, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kata Paulus ya. Tetapi hanya oleh karena iman dan Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dan Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di Galatia 2 ayat 16, Galatia 3, 24 sampai 25, Galatia 5 sampai 4, Roma 3, 27 sampai 28 dan Efesus 2 ayat 15. Jadi ajaran Paulus tidak melakukan hukum Taurat, ajaran Yesus tidak satu iota pun hilang sampai langit runtuh sebelum semua terjadi. Nah, dari situ jelas ya 2 poin berkata bahwa ajaran Yesus dan ajaran Paulus berbeda karena Yesus meneruskan hukum Taurat, Paulus membatalkan atau tidak perlu mengajarkan hukum Taurat katanya. Ini 2 poin. Jadi Bang King percaya mana nih Bang King? Percaya Paulus apa Yesus? Saya percaya Yesus dan Paulus. Silakan ditanggapi. Percaya Yesus dan Paulus. Berarti Tuhan Abang 2. Wah. Paulus adalah rasul. Yesus adalah Ya. Tuhan. Sedangkan Yesus Paulus adalah rasul, Yesus Tuhan. Kenapa Bapak lebih mempercaya rasul daripada Tuhan, Pak? Saya percaya Tuhan Yesus. Gini, madam beralih lagi ke masalah hukum Taurat. Itu kan tadi bicara masalah utusan. Makanya fokus aja dulu. Jangan pindah-pindah. Aja nggak Ada lagi. Saya bilang Bicara lagi 10 tentang poin, hukum Taurat. 10 poin saya tunjukkan kepada kamu bahwa kamu mengikuti Paulus daripada Yesus. Saya tunjukkan 2 poin aja kamu bilang lari kemana-mana. Padahal yang pertama kamu nggak jawab. Jadi Jadi mau kamu gimana? bicara utusan, terus bicara lagi tentang hukum Taurat kematian. Mohon maaf, mendingan Bu Darni aja jawabnya. Ya, King makanya muter-muter. Maksudnya gini aja deh, ganti yang lain aja deh. Kemana-mana. Bang Putra,
biar enak diskusinya Ya, ganti aja deh. coba sama aku, coba sama aku. Oke, Aku oke. King ganti sama aja. Sama aku, Budarni sama aja, aku. Budarni tuh. Sudah, sama pangeran Katanya ayo. bisa. Silakan ya pangeran. pangeran aja. Pertanyaan aku dulu, Bang King. Oke, Bang oke, King. pangeran. Oke, Bang King. Abang, Fokus ya, jangan kemana-mana ya, tolong ya. iya, Bang King. Fokus Digantikan. saja satu pertanyaan, jangan kemana-mana. Kayak Bentar, madam bentar, putar-putar. Enggak, bentar dulu. Ini enggak dilanjut dulu aja. Maksudnya gini ya. Dalam diskusi itu ya silakan Bang King memperkuat argumentasi. Terserah Bang King mau memperkuat dari pernyataan Paulus maupun Yesus itu bisa dikorelasikan tapi pakai data gitu, Pak. Iya benar, saya setuju. Hanya tadi kan madam kan belum selesai, ini dia tidak lagi yang lain. Fokus Enggak, aja ini kesannya ya memojokkan Kesan. madam. Sementara madam udah menjelaskan semua hal. Cuma King Richard ini nggak paham abang. Bisa nggak diganti dengan yang lain bang? sayang, bukan tuh kamu sama Andi nih, coba nih saya sama Andi Dia deh. tidak bisa membantah kan? Yang Bukan disampaikan madam itu udah masuk akal, udah masuk ilmu, udah masuk edukasi. Jadi penjelasan dari King Richard itu muter-muter udah kesana gabul, nggak masuk akal lagi. Bisa Aduh. nggak ganti yang lain? Kasihan nih sama kami yang Salah. fakir ilmu. Oke, saya dengan pangeran aja. Madam ini terlalu banyak pertanyaannya, saya Kamu bingung. nggak bisa jawab, Belum Pak. selesai yang lain, Jangan pindah bilang. lagi ke hukum Taurat. Enggak. Selesain dulu aja King. Selesain dulu sama madam, baru sama orang lain dipindahkan. Gitu aja. Fokus dulu, maksud saya. Fokus sama madam dulu biar ada Dua jalurnya. ayat. Jangan kemana-mana. Silakan. Tuhan, Masya Allah. Jadi orang tuh jujur, Pak. Kalau kamu nggak bisa jawab, aku tuh yang dibilangin kemana. Ya, kamu mutar-mutar ke sana kemari. Mohon izin saya mungkin Paulus. selaku moderator di sini hanya meluruskan ya. Mohon izin hanya meluruskan. Jadi untuk diskusi madam sama King pertanyaannya, kalau mau Richard fokus. sudah saya ambil poinnya. Jadi King Richard tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa membantah dengan ayat satupun. Berarti Tidak kesimpulannya menjelaskan. Madam Win ya. Belum selesai ayat yang lain. Madam dia sudah Win ya. bangkit yang lain. Oke. Iya, kalau nggak bisa Gini jawab aja. berarti kamu tidak. Nggak ada ilmunya, nggak ada Bentar, Bang Andi. ilmunya. Kak Andi ini Nggak ada sabar. ilmunya ini. Sabar Andi nih. Fokus satu ayat aja, ayo. Oke, King. Tadi pertanyaan madam, kenapa kau lebih percaya perkataan Paulus yang seorang rasul, tidak percaya dengan Yesus yang Tuhan? Saya Siapa percaya yang lebih? Yesus, saya percaya Paulus. Masa saya nggak percaya Yesus? Yesus adalah sentral kayak mana? Perkataan Yesus dan Paulus itu bertentangan. Yesus bilang dia utusan, Paulus bilang dia Tuhan, Pak. Iya, mana yang abang pilih? Kamu percaya dua-dua. Oke, saya jawab. Bagaimana caranya gitu loh? Atau nggak sama si Darni aja, dia di sini nih Darni. Kamu diam dulu dah. Saya jawab. Ribet. Jangan gini loh Pak. Dalam diskusi, oke, kita tahu Bapak kita tahu bahwa Kristen menuhankan Yesus, tahu seluruh orang di Indonesia ini tahu. Tapi dalam diskusi itu Pak, data per data, kita nggak bicara iman. Kalau percaya iman, Bapak mau menyembah siapa hantu belau kan nggak Punya data kita di Alkitab. Anda mengikuti data itu dari Alkitab juga. Oke, mohon izin yang lain. kamu Pak. Kalau narasi kamu, kami tahu semua orang Kristen itu menuhankan Yesus. Narasi yang kami butuhkan adalah bantah dengan ayat. Karena saya nggak narasi loh. Saya cuman memasukkan 3 perkataan Yesus dan 2 perkataan Paulus, which is mereka itu kontradiksi. Satu bilang dia itu utusan, yang satu bilang si Yesus itu Tuhan. Nah, kalau Bapak pengikut Yesus, Bapak harusnya mengikuti ucapan dia bahwa dia itu adalah utusan, bukan Tuhan. Kalau Bapak mempercayai dia Tuhan, berarti Bapak mengikuti ajaran Paulus. Oke, fokus di situ ya. Saya jawab ya. Sudah ya, saya paham ya. Oke, jangan dibantah ya. Jangan dipotong-potong. Saya jawab. Oke. Kok jangan dibantah? Kalau dibantah wajar Pak. Kecuali dipotong baru jangan gitu. Saya jawab dulu Bapak. Kalau dibantah Dan nggak tidak. apa-apa dengan data. Yang penting jangan dipotong gitu. Udah jelas. Silakan. Yang Lanjut. hadir penonton, Apa yang dikatakan? host sebentar, host bicara. Penonton semua yang hadir bantu tap dulu supaya ndak rungkat. Tap
Semua yang ada tap-tap, bantu tap-tap. Makasih, silakan lanjut. Oke, saya jawab ya. Yesus adalah utusan seperti yang Anda bacakan tadi, itu sudah betul. Itu nggak ada salahnya. Ya, Yesus adalah utusan karena dia adalah firman yang menyampaikan firman dari Allah kepada manusia. Karena dia adalah firman itu sendiri, firman yang hidup. Itu utusan, jelas. Terus kalau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tuhan tidak perlu pengakuan, ya. Tapi banyak ayat-ayat di Alkitab yang merujuk bahwa Dia adalah Tuhan. Karena Yesus pernah mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, ya. Ya. Karena juga Yesus mengatakan, sebelum aku ada, aku telah ada. Bang King, Yesus juga nggak mengatakan, nyambung bang. Alfa King, dan Omega. Sebentar, King, jangan dipotong. nggak nyambung. Sebentar. Macam mana santai nggak aja. dipotong? Abang nggak Jangan nyambung. dipotong. Ini kan menyangkut masalah ketuhanan. Bukan. Kenapa dia Gini sebagai Bang King, Tuhan? Bang King. Pangeran gimana? Selesai dulu. Ini masalah utusan dengan Tuhan itu yang dia bahas. Bang King, nggak nyambung Bang King, nggak nyambung, nggak Saya nyambung. sudah katakan betul. Yesus adalah utusan. Darni aja. Bapak ini di yang lain aja Pak. Dia adalah kalam perkataan Allah. Betul dia adalah utusan. Saya tidak salah. Udah ganti kepada Bang Bu Darni aja, Bu Darni aja. Ya, ya. aja. Baiklah. Oke lah, oke. King, tutup, King. Oke Kamu lah. mau penjelasan doang. Pernyataan Tutup. Ya. Sama Darni aja, sama Bu Darni, coba. Iya, iya. Gini, bentar Udah teman-teman, ya. bentar teman-teman, bentar sabar. Selesai Bang Pangeran. Bentar Andini, bentar. Tadi King yang ditanya Madam tadi, kenapa kau lebih percaya dengan Paulus, sedangkan Yesus adalah Tuhan. Terus kau jawabnya entah kemana-mana gitu loh. Beneran, saya percaya Yesus dan Paulus. Ya, tidak bilang berarti saya kau, lebih percaya Paulus daripada Yesus. oh kalau percaya udah kau berarti Tuhan kau Paulus. Saya Udah percaya apa tutup. yang disampaikan Kamal. Kalau kayak gitu udah tutup. Iya, King, itu. kalau kayak gitu udah tutup. Berarti udah bukan diskusi. Kalau bersamaan kayak begitu udah tutup, bukan diskusi Iya. itu. Tutup udah. Kalau milih-milih dua-duanya udah tutup. Bagaimana Gitu loh. dua-duanya? Orang dua-duanya kontradiksi, satu bilang Oke, silakan. Ya silakan sama Bu Darni aja, Bu Darni. Baiklah, tutup dulu semua mic-nya biar nggak bising ya sayang. Pertama-tama Ibu Darni mengucapkan pagi ini selamat pagi untuk kita semua. Ya, selamat pagi ya. Nah, saya sudah catat tadi, saudara Kristen, pengikut Paulus atau pengikut Yesus, kan begitu. Kalau Yesus mengatakan ajarannya bahwa dia adalah utusan, ya kan? Nah, kenapa Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan? Kan begitu. Nah, jadi saya akan menjawabnya. Tapi saya dulu bertanya kepada kawan-kawan, apakah teman-teman percaya kepada malaikat? kami percaya. Percaya kan? Oke, terima kasih. Seluruh bumi ini percaya kepada malaikat. Karena malaikat adalah utusan siapa? Utusan Allah Sang Pencipta itu. Udah? Nah, kenapa kami umat Kristen mempercayai Yesus Tuhan? Malaikat juga berkata kepada si Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Itulah di dalam Matius 1 ayat 23, 22, 23 dan Lukas 2 ayat 11. Jadi saksi sudah ada dua. Satu disaksi di Matius, satu lagi disaksi di mana? Di Lukas. Saksi ketiga, Paulus. Kenapa kami percaya kepada Paulus? Karena Paulus itu adalah Rasul Yesus Kristus. Dia sudah dipilih pada saat itu. Yesus sudah memilih Datanya di Paulus. mana Kak Madam? Datanya di mana? Oke. Yesus berkata kalau Paulus adalah rasul aku. Di mana datanya? Nah, pakai dia data loh. di dalam kisah para rasul dia Ah. memilih. Itu kisah para rasul itu ngomongan siapa? Ngomongan Yesus apa ngomongan Paulus? Sekarang aku yang punya Alkitab, jadi aku yang mengajari kalian. Aku yang Pertanyaannya- menjawab. Kalian bertanya, aku menjawab. Kalau kalian tidak mau mendengarkan, aku turun. Ya memang gitu. Memang kalian masalah udah kalah malu turun. Udah Kenapa tahu kalah kami. malu? Kalian itu memang aneh. Kami nggak Kalian tahu. sekarang kutanya kalian dulu. Bagaimana kalau aku mengajari Al-Quran kalian? Maukah kalian? Enggak, Darni, jangan di framing. Jadi gini.
Mau kalian kalau aku mengajari Al-Quran kalian? Darmi gini, kalau Begitu. kalau kami mengikuti malaikat dan percaya dengan malaikat, betul. Tapi Ya udah. pernyataan malaikat dan Tuhan itu tidak bertentangan. Kalau bertentangan, pasti kami lebih percaya Tuhan. Kurang percaya apa lagi sama malaikat? Dia mulu kalau dia malaikat sudah bertentangan mengatakan, dengan Tuhan, engkau Maria akan melahirkan seorang anak yaitu Tuhan dan juru selamat. Apalagi mau kalian sangkal, apalagi mau kalian komentari. Malaikat aja sudah mengatakan. Bu Darmi, masuk ke tadi ya. Ah, Bu Darmi. udah ya, dengar dulu lagi. Sebentar, aku belum selesai. Kenapa kalian potong-potong? Iya, sebentar Bu Darmi, sebentar. Aku nggak mau apa. Tak laku lah. Sebentar. Ketika kita bernarasi, sesuaikan apa dengan apa yang tertulis. Di dalam Matius 1 ayat 21, kamu akan mengandung dan melahirkan Itu di ujung itu, di ujung. Di sana. Di tiang itu. Ya, Di tiang. laki. Di balik speaker casnya. Di balik speaker. Oh ya, sorry. Dengar ya, di dalam Matius Udahlah, kalian gak adil kawan-kawan. Giliranku kalian potong-potong. Jadi kayak mana aku mau menjelaskan? Yo? Sebentar. Ya, kami dengarkan penjelasan kamu, tapi kan dibantah bahwa ayat yang kau bawakan itu dibantah sama teman Muslim bahwa itu Sebentar. Di dalam Matius ketika kita bernarasi, sesuaikan dengan apa yang tertulis, bukan sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Itu yang harus dipahami. Di dalam Matius 1 ayat 21, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah namanya Yesus. Tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada. Jadi jangan ditambah-tambahi. Bagaimana kamu ingin menyampaikan Al-Quran tetapi kamu berasumsi. Itu yang tidak bisa disepakati. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 31, sebab kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Bukan. Nah, pertanyaannya, mengapa Lukas menyatakan hari ini telah lahir juru selamat Yesus Kristus Tuhan? Kenapa yang lahir Tuhan? Ayo jawab. Yang kedua, Bang Hasan, tadi ketika aku tanyakan di mana Yesus berkata bahwasanya Paulus adalah rasul, dia membawa tentang ayat perkataan Paulus, yaitu tadi apa? Tentang kisah para rasul. Itu yang berkata di situ adalah Paulus sendiri, bukan atas perkataan Yesus. Oke, baiklah. Diamlah kalian ya, 5 menit. Ini nanti jam 9:46 aku selesai ya. Udah. Sekarang siapa yang motong-motong berarti pengecut. Udah diam ya. 5 menit. Satu kalian kan banyak. 3 menit. Udah. Di sini. Iya, kalian gak enak, kalian gak aduh capeknya. Moderator ditengahin moderator. Tadi ini karep dewek ini. Piye toh? Moderator Bu Darmi, gini, apa yang pertanyaan dengan saudara Muslim saya cukup dijawab, jangan pakai doktrin-doktrin, dogma-dogma di gereja ya. Bisa diskusinya santai, santun ya. Iya, ini sesuai data dong. Sesuai data lah. Ya. Udah. Bentar lu. Satu, mulai. Sebentar. Ayo. Iya, sebentar. Saya nggak mau TikTokan aja, ngapain? Jangan, nggak boleh. Tunggu aku 3 menit baru kalian berbicara. Iya, Bising, TikTok bising. Nanti kita tulis Bang Hasan. Iya, tulis. Enggak, aku sebentar aja. Kalau Bu Darmi 3 menit jangan dipotong. Iya. Motong Enggak, 3 gini menit. aja. Gini ya. Mulai. Udah. Bentar. Enggak, sebentar lu Aki. Jika memang Bu Darni sepakat untuk memakai timer, maka kita akan membuat timer supaya jangan ada berlebihan dalam pemakaian waktu dan jangan ada mengurangi dalam waktu. Bisa? Iya. Sepakat. Aku orangnya sepakat. Aku penurutnya aku. Timer. Silakan Madam. Bang Hasan, di dalam Al-Quran Bang Hasan, orang-orang kafir itu pandai dalam berkata-kata. Aduh. Jadi kalau kita semakin kita nggak usah kepeming, nggak mana-mana. Iya. Kita sepakati dulu supaya jangan ada berlebihan dalam dalam penyampaian dan jangan ada mengurangi dalam penyampaian. Kita pakai timer, sepakat?
Aku sepakat loh. Biar tenang aku menjawabnya. Siapa yang bisa buka timer? Pertanyaan ya, jangan kau nggak usah melintir-melintir apa, maksudnya nggak usah lari kemana-mana Pangeran. Udah langsung aja ke ini. Lanjut. Ada yang bisa timer biar enak. Ya, nanti 3 menit 9:46 habis aku. Begini sayang. Tadi kan kalian minta data. Kenapa kalian lebih percaya kepada Paulus daripada Yesus? Yesus mengatakan utusan, sementara Paulus mengatakan Tuhan, iya kan? Nah, di sini banyak saksi yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tadi sudah kita baca di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Di dalam Matius 1 ayat 23 juga Yesus dikatakan Immanuel, itu adalah Allah beserta kita. Nah, Yesus juga mengatakan di dalam Matius 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu. Kenapa dibuatnya Tuhan Allahmu? Karena malaikat sudah mengumumkan kepada Maria bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Makanya dikatakan kepada manusia itu, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu. Kan begitu. Yesus juga dikatakan bisa disembah. Karena apa? Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kami. Kenapa kami sembah dia? Karena Yesus itu datangnya dari firman Allah. Tadinya Allah itu mau menebus manusia dari dosa, tapi Allah itu tidak turun langsung ke bumi ini. Tidak dia yang turun, seharusnya dia di perjanjian baru dikatakan, aku adalah Allah penebusmu, akulah juru selamatmu, kan katanya. Jadi bagaimana caranya dia menebus manusia itu? Diutusnyalah dirinya, diutusnyalah firmannya yang menjadi manusia turun ke bumi. Itulah Yesus. Maka Yesuslah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, Yesuslah yang mematahkan kutuk hukum Taurat itu. Nah, karena melalui darahnya yang kudus itulah maka manusia ini bisa diperdamaikan. Jadi kenapa kami percaya kepada Paulus? Orang dia sudah dipilih Yesus. Paulus itu sudah Rasul Isa Al-Masih. Sudah ada tertulis, ada sejarahnya di dalam pertobatan Paulus. Kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di sana sudah dicatatkan bagaimana Yesus memanggil Paulus menjadi apa? Utusannya. Ah, begitu. Jadi kalian itu jangan lagi framing dong. Kalau kami sudah mengimaninya, ada ayatnya. Oke. Aku jawab ya. Oke ya. Belumlah 1 menit lagi loh, masih 2 menit 45 mak. Udah selesai. Madam, Udah. suaranya mendem. Oke. Suara madam mendem. Oh, mendem. Agak keras. Ya, agak keras kan dikit. Biasanya keras suaranya. Tes 1 2. Udah siap. Oke. Aku jelaskan bahwa Yesus menolak untuk disebut atau disamakan dengan Allah berdasarkan Matius 19:17. Untuk lebih jelas lagi ya, versi Inggrisnya dilihat ya. Mau dibuka Matius 19:17? Ya, itu satu ya, itu versi 1. Yesus menyebut Bapa sebagai Allah berdasarkan Yohanes 20 ayat 16. Maka Yesus bukanlah Allah. Mana mungkin Yesus adalah Allah sedangkan dia menyebut Bapa sebagai Allahnya dan Allahmu yang disembah dan sebagai Allah Kristen. Bapa itulah dan bukannya Yesus Allah Kristen. Ya. Jadi jelas Allah itu tidak mati dan tidak tampak di 1 Timotius 6:16, Yohanes 4:24, sedangkan Yesus adalah mati dan terlihat oleh manusia di Lukas 24 ayat 39. Hanya ada satu Allah, setiap manusia menjadikan yang lain sebagai Allah. Lihat 1 Korintus 8 ayat 5-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, Lord saja, yaitu Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Kekuasaan Yesus adalah pemberian, bukan dari dirinya. Lihat Matius 28 ayat 18 atau Matius 9 ayat 8. Yesus hanya manusia yang diberi kekuasaan, diberi kuasa. Keajaiban dan mujizat Yesus adalah dari Allah, sebagaimana Yohanes juga telah mendapatkan keajaiban dari kekuatan Allah, bukan dari dirinya. Lihat Matius 21 ayat 23-27 dan 12-28, Markus 11 ayat 23-33, Lukas 20 ayat 1-8 dan Yohanes 14-10. Ya. Jadi ini banyak lagi sih pernyataan bahwa Yesus bukan Allah itu sendiri, karena dia menyebut Bapanya, Allah, Bapa satu-satunya Allahku dan Allahmu.
Di situ jelas bahwa dia tidak dan bukan Allah karena dia bilang kita menyembah Allahku dan Allahmu, ya. Jadi tidak mungkin kalau dia sendiri itu Tuhan, dia akan menyebut nama dirinya itu Allahku. Ya, berarti dia menyembah kepada Allah yang dia sebut tadi. Bantah, Darni. Baik, kita menyembah Allah, Allahku dan Allahmu, ya. Nah, Yesus bukan Bapa. Ya, siapa bilang kami Trinitas tidak mengatakan Yesus adalah Bapa. Tetapi Yesus itu bagian daripada Bapa. Yesus itu firman-Nya Bapa. Makanya Trinitas, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nah, itulah hakikatnya. Nah, jadi Yesus itu hanya dikeluarkan dari Bapa itu melalui firman-Nya untuk misi penyelamatan dunia. Itulah Yesus, keberadaan Yesus. Allah itu tidak tampak dan mati. Yes, justru karena Allah itu tidak tampak dan mati, maka manusia tidak sanggup untuk menatapnya. Maka manusia tidak sanggup untuk melihat Allah itu. Maka diutus Allah itulah dirinya melalui firman-Nya. Itulah Yesus turun ke bumi agar bisa berinteraksi dengan siapa? Dengan manusia. Bukan Allah itu yang turun. Yang turun itu firman-Nya yang menjadi manusia. Itu sesuai dengan dalil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yesus itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antaramu. Nah, Yesus itulah firman itu yang menjadi manusia yang turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia. Hanya ada satu Allah. Yes, satunya Allah kami, tidak tiga, tidak empat. Tapi Allah itu mempunyai pekerjaan. Dari dirinya dikeluarkanlah Roh Kudus, dikeluarkanlah firman-Nya. Itulah siapa Yesus. Roh Kudus itu adalah nafas Elohim. Maka manusia di seluruh bumi ini bisa hidup karena Roh Kudus itu yang menghidupkan. Udah? Nah, kekuasaan Yesus adalah pemberian. Ya udah jelaslah pemberian, kan diutus oleh diri firman itu. Yesus itu sang firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman-Nya yang menjelma menjadi manusia turun ke bumi. Itulah keberadaan Yesus. Nah, kita menyembah Allahku dan Allahmu. Ya, sewaktu dia berkata kita menyembah Allahku dan Allahmu, sewaktu dia berkata di bumi ini, yes, kita harus menyembah Allahku dan Allahmu. Karena Allah itu tetap keberadaannya di mana? Di kerajaan surga. Dia tidak turun, sayang. Yang turun itu Trinitas kedua. Itulah Yesus, firman-Nya Elohim yang turun. Bukan Allah yang disalib, bukan Allah yang dibunuh. Ada gantian, Bang. Bentar begitu. nih. Sekarang gini ya, bentar ya. Bang, Gantian. Madam, bentar bisa Madam. Ya, silakan. Enggak, saya cuma bilang begini, satu poin aja sebelum Bang Hasan ya gini. Bu Darni, saya ini nggak narasi loh. Saya hanya membacakan data ke data tanpa tambahan narasi saya. Kamu tadi mengucapkan beberapa ayat, tapi ditambah dengan narasi kamu. Kita itu mau kamu bacakan suatu ayat yang keluar dari mulut Yesus, yang waktu Yesus hidup berkata bahwa dia itu adalah daging atau firman yang jadi manusia. Karena apapun yang kau ucapkan tadi, ya, apapun yang kau ucapkan tadi, kau tambah dengan narasi dia itu adalah firman yang jadi daging. Ya tentu dia satunya itu nggak masuk akal gitu. Karena di dalam Bible kamu, saya akan bacakan banyak poin bahwa Yesus berkali-kali berkata dia itu adalah utusan. Lanjut Bang Hasan. Oke. Bu Darni, gini di Bu Darni. Sebagaimana yang harus Bu Darni pahami adalah apakah para murid mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Apakah Bu Darni mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan di dalam Bible? Kan gitu ya. Nah, ketika Yesus menyatakan, kamu menyatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di situ Allah dinyatakan sebagai Theos. Dan tadi sudah disampaikan hanya satu Theos saja, yaitu Bapa. Hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, pertanyaannya, ketika kamu menyatakan Yesus Tuhan, kamu harus menyatakan apakah Bapa itu Tuhan atau bukan. Ketika Yesus datang turun ke bumi, kamu menyatakan dia sebagai hamba. Yes, karena di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada pengutusnya. Pertanyaannya,
apakah Yesus sebagai utusan atau sebagai pengutus? Apakah Bapa sebagai Tuhan atau bukan sebagai Tuhan? Ketika Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 25, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, Tuhan di langit dan bumi." Siapakah yang dinyatakan Tuhan oleh Yesus? Itu dulu. Maka Yesus berkata, "Hai Filipus, hanya ada satu Bapamu, yaitu Bapamu di surga. Jangan ada Bapa lain di bumi ini, hanya satu Bapamu, yaitu yang di surga." Maka Yesus berkata lagi di dalam Yohanes 17 ayat 3, "Hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus." Siapakah yang telah mengutus Yesus? Ya, Yohanes 5 ayat 37. "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya pun tidak kamu dengar dan rupanya tidak kamu lihat." Apakah Yesus tidak terlihat? Apakah suara Yesus tidak terdengar? Itu dulu. Jangan bernarasi menurut asumsi, bukan sesuai data. Kami butuh pembelajaran, bukan pembodohan. Paham? Oke, udah selesai ya, udah lewat batas dah, Pak. Kita butuh saksi Yesus berkata dia Tuhan. Ini dia bahwasanya dia adalah Tuhan. Yohanes 6 ayat 40. Yohanes ini muridnya yang paling dikasihi ya. Ini tercatat di dalam kitab suci sejarah. "Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku," mendengarkan itu, "supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Supaya Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Adakah para nabi berani berkata seperti itu? Tunjukkan. Kalau ada, aku kalah. Oke. Diam dulu, ini ada datanya. Tunggu dulu aku bicara. Kalian dari tadi nggak ada ku bantah loh. Suara kau. Kayak mananya ini Bang Ucup? Host kayak mana, nggak adil. Kalian bicara nggak ada ku potong. Nanti kalau aku salah bantah nanti waktu kau giliran mau ngomong. Udah, diam kalian dulu. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada nabi berani berkata seperti itu? Termasuk Muhammad, beranikah dia berkata? Muhammad berkata, itu tusan. "Aku walaupun..." Andini. Udah ya, Sabar dulu, Andini. Muhammad Sabar, tidak sabar. tahu dirinya selamat. Yesus mengatakan dia keselamatan. Beda kelas. Dirinya. Yang beda kelas itu Nabi Muhammad mengatakan dirinya nabi. Tahu Ini sabar Andini, selamat dulu. Ini nanti dibantai ini. Biar aku ngomong. Ini si Darni ini bilang dia akan membangkitkan. Walaupun kau bilang dia membangkitkan, di mana perkataan dia Tuhan, monyong? bodoh kau ini. Perkataan. Tolol, yang membangkitkan orang mati siapa? Manusia atau nabimu? Nabimu bisa bangkit gak? Orang mati. Nabimu bisa bangkit gak? Nabimu bisa bangkit gak? Andini, gedein. Nabimu bangkit gak? Berarti Yesus lebih hebat. Berarti Tuhan kau kalah. Nabimu udah bangkit gak? Bu Darni, ini yang ngebangkitin siapa ini? Ini yang ngebangkitin siapa ini? Aku kamu akan sudah membangkitkannya. Aku kamu kata sudah Yesus. berbohong. Ada dalilnya Anda sudah sayang. berbohong. Ada dalilnya. Anda sudah berbohong. Ada dalilnya. Ini dalil juga Yohanes. loh. Jadi Allah itu siapa? Ngamuk dia, Muhammad gak bangkit. Mana? Ngamuk dia. Jadi yang bangkit Mana itu putih Yesus? setan jin iblis. Berarti Tuhan kau iblis. Yang jelas Muhammad masih mati, belum Enggak, bangkit. itu mana ini? Yesus sekarang di surga berkata, ada datanya. Matius 28 ayat 18. Yesus sekarang berkuasa di surga. Udah bohong kamu itu. Muhammad masih mati di Mekah.
Muhammad Mana masih itu? mati di Lihat. belum Muhammad bangkit. lebih mulia Tunggu Yesus. Yesus mati terkutuk di tiang salib. Kiu kiu. Kau itu Yesusku pembodohan, di sorga, pembodohan sayang. umat. Yesus mengatakan jalan kebenaran, bukan mengatakan dirinya Tuhan. Ngarang kau. Bandini. Nggak, gini sebentar. Ini orang yang mengaku kasih, kita dengar kok Yang gila siapa? Kalian atau aku? Yang gila siapa? Kalian gila. Sebentar, ayam sebentar aja, dulu, Bu. kami Sebentar, menyembeli Mbak Dar. ayam aja, menyembeli ayam ada syariatnya. Ini kau menyalibkan Tuhan, kau bilang agama kasih. Kau Enggak, bilang sebentar dia dulu madam, terkutuk. sebentar dulu madam. Bentar madam. Gini, Bu Darni, kamu dari tadi menyatakan siapakah yang bisa membantahkan pertanyaan saya? Sebelum saya menjawab pertanyaanmu, siapakah yang bisa membantahkan pernyataan Yesus Allah adalah Bapa, Bapa adalah Allah, Bapa adalah Tuhan. Siapa yang dapat membantahkannya? Dengar, kalian ini Pertanyaan ngomong, saya, tengoklah, siapakah yang potong. dapat membantahkan Bapa adalah Allah, Bapa adalah Tuhan? Jawab. Bapa lah Allah. Bapa adalah Tuhan. Siapa yang bisa membantahkan? Bapa bukan Tuhan, Bapa itu adalah Allah. Tuhan Dalam itu Matius Yesus. 11 ayat 25. Ya Bapa, Tuhan itu Yesus. aku bersyukur kepadamu Tuhan di langit dan bumi. Siapa Bapanya? Siapa Tuhannya? Yang di langit, di langit dan di bumi. Tuhannya? Yahweh lah Allah itu. Tuhannya. Woi, udah tahu tadi ya. Siapa Tuhannya? Kalian tadi, jangan lari-lari, jangan kau lari-lari. Tuhannya Kalian yang penipu, bisa dibantahkan? kalian penipu, belum lari ke situ. Tuhannya penipu. Kita sekarang Siapa Tuhannya penipu? Nggak Bu nyambung Darni kau. dan juga Bu Darni juga penipu. Di mana Yesus itu bisa membangkitkan? Di sini lihat datanya di 1 Korintus 6 ayat 14 itu. Lihat Enggak, biar baik-baik Anda. saya. Siapa yang bisa membantahkan apa yang disampaikan Yesus? Bapa adalah Tuhan, Bapa adalah Allah. Siapa? Ayo jawab. Bu Darni. Yesus, tunggu dulu. Yesus sekarang hidup selamanya di surga. Pertanyaan Muhammad saya, mati. siapakah yang dapat Muhammad mati. Bapa adalah Yang Tuhan? bangkit dari kuburan adalah setan. Jin. Udah, no comment, no comment. Yang bangkit itu hanyalah iblis. Iblis tahu kau. Yesus sekarang berkuasa di surga. Ada Tidak dalilnya. ada berkuasa, tidak berkuasa. Matius 28 ayat 18. Muhammad masih mati di bumi, masih di Mekah. Siapa yang Muhammad masih didoakan. Itu mau kalian ikuti. Yesus di surga. Siapa yang lihat? Ada ayatnya dalilnya. Matius 28 ayat 18. Kok nggak ada? Itu kitab suci kami. Kalau kalian nggak percaya, mati aja lah kau. Udah, host, dia nggak bisa menjawab. Turunkan aja, dia nggak bisa menjawab. Turunkan aku. Jawab ini. Nggak bisa jawab, nggak bisa jawab ini. Yesusku hidup selamanya. Yesusku hidup selamanya. Berkuasa di Pembodohan surga. ini, penipuan ini. Si Darni ini Muhammad penipuan. mati, tidak bangkit-bangkit. Turunin Andini Muhammad turunin. mati, tidak bangkit-bangkit. Muhammad mati, tidak Yang bangkit-bangkit. bangkit itu iblis. Berarti selama ini kau menyembah iblis. Yesus hidup. Bersetuju. Matiin aja deh. Yesus hidup selamanya. Yesus hidup selamanya. Yang bangkit itu hanyalah iblis atau setan atau jin. Berarti kau selama ini menyembah Diam dulu, Dek. iblis. Yang bangkit itu hanyalah iblis. Turunkan aja si Darni, turunkan si Darni. Penipu ini. Itu adalah Si Darni ini penipu. Penipu si Darni ini. Yesus itu hanyalah utusan manusia biasa seperti Nabi Muhammad yang bangkit dari kuburan. Yang bangkit itu adalah iblis. Jadi selama ini Darni menyembah iblis. Bandini sabar dulu, Diam dulu, Dek. Sabar dulu, Dek. Aku mau tanya Bang Hasan. Madam, bentar, madam. 1 menit, Bang Darni, Mbak Darni. Yesus itu kan waktu disalib ada kayu salibnya. Pertanyaan aku itu kan peristiwa besar ya, karena katanya Tuhan menebus dosa. Pertanyaan saya di mana salibnya? Ya, kalau Enggak, kita Bu Darni. Kalian kenapa nyari-nyari salib? Tunggu dulu. Kau bilang Kok nyari Nabi salib? Muhammad mati. Hidup nggak Muhammad?
Hidup dakwah. Adakah ayatnya Muhammad di surga? Mana ayatnya? Iblis dan Wih. setan. Aduh, gila. Selama ini kau menyembah iblis. Sebentar dulu Akhi, sebentar. Andi, aduh, aku belum selesai loh. Kok Dek, selamat dulu, Dek. Nggak, aku bilang begini loh, gini, kita ya, Nabi Muhammad itu dari abad keberapa sampai sekarang ada kuburannya ya. Nabi Ibrahim kita ada kuburannya, Nabi Musa kita ada kuburannya. Cerita air Zam-Zam, sebentar Bang Asar. Cerita air Zam-Zam sampai dari Nabi Ismail sampai hari ini air Zam-Zam itu bisa kita saksikan, kita minum, dan airnya dari zaman Nabi Ismail sampai hari ini itulah mukjizat yang Allah tunjukkan kepada umat di luar Islam bahwa Islam itulah kebenaran. Ya, karena air Zam-Zam itu bisa dilihat sampai hari ini. Itu kejadian yang tertulis di dalam Al-Quran dari zaman Nabi Ismail. Begitu juga dengan Hajaratul Aswad yang dibawa Jibril, ya, batu surga, dan sampai hari ini kita dapat menciumnya. Ya, pertanyaan saya kepada si Darni cantik ini, katanya itu kan peristiwa penebusan dosa kan, itu kan peristiwa besar ya, karena dia menebus dosa seluruh manusia ya kan. Pertanyaan saya, begitu sakralnya itu, di mana salibnya Darni? Kalau memang tidak bisa kau buktikan, pernyataan-pernyataan kitab kau yang ditulis oleh Matius, Mark, Paulus dan lain-lain in the gang itu, ditulis setelah Yesus tidak ada, hoak berarti. Nggak ada bukti yang menyaksikan dia di surga. Dah, selesai. Oke. Bentar dulu, Bu Darni, bentar. Sebentar saja Bu Darni, sebentar. Gini ya, dengan kata bangkit, kita harus lebih dahulu kembali sebelum bangkit. Berarti ada kematian. Nah, kematian ini apakah ditujukan kepada Tuhan, apa kepada manusia? Dari tadi Bu Darni kan menghina Nabi Muhammad. Yes. Nggak apa-apa, karena Nabi Muhammad adalah manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa akan mengalami namanya kematian. Begitu juga Yesus. Kenapa Yesus mati? Karena dia bukan Tuhan. Karena dia Manusia. Itu yang harus dipahami Bu Darni. Sebentar. Sebagaimana di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Itu yang harus dipahami. Ya. Dan kata bangkit, Nabi Muhammad akan dibangkitkan. Di mana datanya itu? Di dalam surat An-Nahl ayat 84. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida, summa la yuzanu lil ladzina kafaru walahum tabun. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi Rasul dari setiap umat. Itu yang harus kamu pahami. Kami akan membangkitkan setiap seorang Rasul dari setiap umat. Siapakah Rasul itu? Wa ma Muhammadun illa Rasul. Nabi Muhammad bukanlah Nabi Muhammad tidak lain sahanya Rasul. Itu yang harus dipahami. Jadi kematian itu didudukan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Ya, jangan menghina, jangan pembodohan di sini Pak Darni. Kami di sini butuh pembelajaran, bukan pembohongan. Pahami? Saya bisa menunjukkan lagi. Jangan lagi kau lah deh. Aku, kalian udah dua. Sekarang aku. Muhammad akan dibangkitkan. Kan Islam mengatakan Muhammad akan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Yesus. Yesus sayang. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa? Ada rupanya mati Yesus. Sekarang, kenapa kalian potong-potong? Ya mana datanya Yesus? Yesus capek deh. dibangkitkan Bapa, yaitu Allah Subhanahu wa Aduh. Kapan awak menjawab ini? Ini aja Bu Darni. Kapan awak menjawab, turunin aja Bu Darni, lebih bagus turun daripada orang yang mendengar tidak dapat sakit telinga, bukan sakit telinga kalian jawabanku. Iya kan? Datanya sakit. Kamu
Kan udah dibilang tadi di dalam Yohanes, aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Kan kata Yesus. Jadi yang membangkitkan Yesus, membangkitkan Muhammad nanti Yesus sayang. Lah terus ini apa ini Darni? Apa? Terus data ini 1 Korintus ini apa ini? Allah sudah Apa ini? menghidupkan Tuhan Yesus dari kematian. Iya, yang dihidupkan itu. Dibangkitin ini. Masa iya Yesus dibangkitin Iya, sama kan Tuhan ya? tadi kedatangan Yesus kan dari Udah, kau usah dari menjangkal. Allah kan. Kau jangan menjangkal. Allah sudah menghidupkan Tuhan Yesus. Dengan Jadi hormat. Tuhan itu siapa? Mbak Andini pun jadi nggak terkontrol karena Memang gila, orang gila. Ada ayatnya, kalian orang-orang gila. Hai kalian yang diturunkan Al-Quran, sesungguhnya kamu adalah orang-orang gila. Ada ayatnya. Ajaran kau terhina. Ada ayatnya, kalian orang gila. Kau Mau gila. ayatnya? Kau stres. Yesus pun dibawa pulang sama keluarganya. Yesus gila kata-katanya. Nih. Quran surat Al-Hijr ayat 6. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang gila katanya. Quran surat Al-Hijr ayat 6. Yesus gila ada datanya. Coba. Yesus gila ada datanya. Enggak, Kamu ini kalian lihat ada ayatnya. Ini Kamu ada lihat ayatnya nih. datanya Yesus gila. Quran surat Al-Hijr Hah? ayat 6. Kamu lihat datanya Hai Yesus orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang gila. Makanya si Andriani dari tadi gila, kesurupan. Nih senang nih kayak gini nih ya. Nih. Udahlah, aku turun Ini lagi. Allah ini, Allah Kalian, denger dulu, kalian, jangan kabur. enggak, kalian nggak adil. Jangan kabur. Ini Jangan baca kabur. nih. Nih, baca Kalian nggak nih. adil. Bisa Nih, kalian tenang, surat bisa kalian tenang. Al-Qalam ayat 2 ya, surat Al-Qalam ayat 2 Kabur kok dengan kabur. kau